pertama saya nyatakan dulu buat jamaah, PKI dalam keadaan sehat-sehat saja. Maksudnya bukan saya memuji, dia tuh ada. Ketua PKI sekarang namanya Wahyu Setiaji, wakil ketua umumnya bernama Teguh Karyadi, tinggalnya di Semarang. Berani saya nyebut namanya Pak, emang saya tahu. Cuman kenapa nggak ditangkap ya? Kan masih ada undang-undangnya, masih ada TAP MPRS-nya. Yang ditangkap malah Habib Rizik. Jangan-jangan yang nangkap Habib Rizik itu cucu PKI kali ya, anak PKI kali yang nangkapin Habib Rizik. Ya, yang bilang PKI nggak ada itu PKI tuh, kalau mau tahu. Siapa aja disampaikan di mana-mana. Kalau ada yang bilang PKI nggak ada, berarti PKI itu dia, kalau nggak bapaknya, kalau nggak yangkungnya. Ya, jadi rumus buat semua masyarakat. Kalau ada orang yang bilang tidak ada PKI, berarti PKI dia. Kalau bukan dia, berarti bapaknya. Kalau bukan bapaknya, kakeknya. Kalau bukan kakeknya, bapak kakeknya. Yang muda bilang PKI-nya udah hidup kembali. Yang tua bilang PKI-nya nggak bakal mati. Yang bukan PKI bilang nggak ada PKI. Ya, ente gobloknya nggak ketulungan. Yang muda aja bilang PKI-nya udah hidup lagi. Yang tua bilang PKI-nya nggak bakal mati. Yang bukan PKI bilang PKI kagak ada, buta mata loh. Jadi kalau tanya bagaimana mereka sekarang ada di mana-mana. Saya ingin katakan begini, PKI mana lagi kah yang akan engkau dustai? Udah jelas Pak, ini udah meren isyhadu bi anal PKI, ente masih nanya melulu. Mereka sekarang sedang mengejar dan mengincar tokoh lokal. Saya bukan gojekan Pak, ini beneran. Yang dia bunuhin sekarang ini tahun 2021 sampai 2023 ini ada tahun pembabatan ilalang. Lu yang ngomong pakar PKI loh, jangan main-main. Saya serius nih ngomong. Ya, sekali lagi nih, saya ingin terangkan, saya ini sudah lama jadi pendakwah dan saya narasumber resmi negara. Saya narasumber Dewan Panas, Dewan Ketahanan Nasional yang isinya jenderal-jenderal berbintang aktif, bukan pensiunan. Jadi saya sebagai narasumber yang membahas tentang teroris dan jihad bukan teroris, sebagai aparatur yang punya tugas memberikan pembekalan di Angkatan Darat, di Angkatan Laut, Angkatan Udara, di kepolisian. Aneh ya, narasumber negara masuk penjara. Keren bener dah udah. Wah, ini kacau nih negaranya, sakit ini. Ada yang sakit ini. Ada yang koslet. Kalau kata Rocky Gerung, dunguisme. Kegiatan teroris dilakukan umumnya dengan sasaran acak, bukan langsung kepada lawan, sehingga dengan dilakukan teror tersebut diharapkan akan didapatkan perhatian dari pihak yang dituju. Nah, ini adalah Kluk Klan teror yang ada di Amerika Selatan. Jadi teroris itu kalau kita tengok ternyata ada di mana-mana dan ada di bawah pengikut agama apa saja, dan ada juga karena kelainan jiwa dan lain-lain. Satu, gerakan teroris itu adanya rencana untuk melaksanakan tindakan. Dua, dilakukan oleh satu kelompok tertentu menggunakan kekerasan. Tiga, mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah. Di mana? Di mana-mana di seluruh dunia. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama. Agama apa saja. Sekarang kalau teroris sama dengan Islam. Ya, ada yang lucu di Tangerang. Saya kan lahir di Tanah Abang, besarnya di Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan saya di lingkar tanah Betawi, makanya langgam saya langgam Betawi. Kalau saya tanya tadi ada orang Sumatera Barat, saya akan ajak ngomong dengan bahasa Minang. Bisa saya kalau bahasa orang Ngawa. Kalau bahasa Jawa, aku orang iso. Bisa. Sorry ya, belum bisa maksudnya. Kita salah omong. Nah, mari kita lihat contoh-contoh pelaku dan tindakan terorisme. Siapa saja yang melakukan tindakan terorisme? Apa contohnya? Yang pertama, invasi Amerika dan sekutunya ke Afghanistan dan Irak. Alhamdulillah yang di Afghanistan udah kalah sama Taliban. Nangis darah, rugi 14.000 triliun.
Ya, tapi ingat, Amerika punya dosa besar di sekitar tahun 2003 telah membohongi publik internasional, menuduh bahwa yang namanya Saddam Hussein, seorang Rijalus Saleh, dituduh sebagai penjahat, dan dia membuat kanal yang luasnya sedemikian besar, 12.000 pasukan Irak digelontorkan bensin dan minyak, dibakar hidup-hidup dan mati 12.000 tentara muslim Irak oleh tentara Amerika. Amerika itu teroris sejati. Jadi kalau mau teroris yang sebenarnya itu ya Amerika, ya Israel. Ya, cuman karena kita otaknya udah dicuci otak, akhirnya dibolak-balik. Ya. Nih, lihat tuh wajahnya tuh, matanya sipit. Serangan Gasarin oleh sekte Aum Shinrikyo, pimpinan Shoko Asahara, Tokyo, 20 Maret 1995. Dia adalah suatu pimpinan sekte ajaran yang ada di Jepang. Dia mengebomkan namanya gas sarin yang menimbulkan orang keracunan, sesak napas, jebol paru-parunya, dan membunuh sekitar 6.000 orang. Ini bukan Islam, ini orang Shinto. Ya, jadi masyarakat semakin ngerti teroris itu sebetulnya jualan tukang mebel ya. Ya, tukang jualan apa gitu, jualan-jualan. Ya. Yang bisa ketawa yang ngerti, yang belum ketawa belum ngerti gitu ya. Makanya banyak baca, kalau nggak banyak baca lama jadi ketawanya. Nih, bom Oklahoma City oleh sekte Ranting Daud, Brand Davidian Yahudi, 19 April 1995. Ini adalah markas tentara di Amerika. Jadi ada seorang, sebenarnya dia veteran, stres. Karena dia veteran dan ahli membuat instalasi senjata, meledak. Wah, ketika meledak ini yang ada di Oklahoma City di Amerika Serikat, wah, katanya telah terjadi peledakan di Oklahoma, bla 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 bla, dilakukan oleh teroris. Ini adalah Muslim, pengikut Nabi Muhammad. Pas ditangkap polisi ternyata pensiunan stres. Ya, jadi biar tahu jamaah, ini kita umat Islam di mana-mana sering dikasih teroris, bapakmu teroris. Ya, ini nih kalau ada aparat duduk dengerin loh. Nggak ada. Alfian Tanjung ini narasumber negara di Angkatan Darat, di Kopassus, di BIN segala macam. Yang teroris adalah orang yang bilang PKI nggak ada. Ya, yang bilang PKI nggak ada itu PKI tuh, kalau mau tahu. Siapa aja disampaikan di mana-mana. Kalau ada yang bilang PKI nggak ada, berarti PKI itu dia, kalau nggak bapaknya, kalau nggak yangkungnya. Ya, jadi rumus buat semua masyarakat. Kalau ada orang yang bilang tidak ada PKI, berarti PKI dia. Kalau bukan dia, berarti bapaknya. Kalau bukan bapaknya, kakeknya. Kalau bukan kakeknya, bapak kakeknya. Ya, jadi udah mantap dah. Siapa saja orang yang bilang PKI nggak ada, bilangin siapa yang bilang begitu? Ustadz Alfian Tanjung. Kalau anak saya bilang, Abi, emang Abi Ustadz PKI ya? Karena buku-buku saya tentang PKI Pak nggak tahu, makanya Bapak boleh lebih tua dari saya. Tapi kalau nerangin PKI, kita bisa diskusi. Kalau saya salah, kurang, tolong diberitahu. Kalau saya betul, harus dikasih. Oke, lanjut gitu. Penyerangan Masjid Babri, ada masjid muslim di India pada tahun 1992 tanggal 6 Desember, sebanyak 150.000 orang-orang kelompok liberalis Hindu menghancurkan Masjid Babri karena mereka menganggap di bawah masjid itu adalah tempat kuil daripada jin-jin, hantu-hantu dan patung-patung. Jadi lihat kan, yang Hindu, yang Buddha, yang Shinto. Jadi terorisme itu bukan Islam, terorisme itu kelakuan bagi orang yang melakukan. Kalau orang melakukan tindakan yang merusak, menimbulkan korban sipil, mengakibatkan kekacauan, menimbulkan ketakutan, itu tindakan teror. Pelakunya boleh agama apa saja. Sekarang kan kalau ngomong teroris selalu orang Islam, selalu jenggotan, istrinya bercadar. Ya, masyarakat harus bela, nggak ada cerita gitu. Bohong itu. Yang disebut teroris adalah orang yang melakukan kegiatan itu.
Jangan dikit-dikit teroris, dikit-dikit seperti di Tangerang tuh tempat saya tinggal ada peledakan, terjadi ledakan sekitar tahun 2010 atau 2000 berapa gitu, 2011-an. Jadi ada pusat perbelanjaan namanya Alam Sutra, tahu-tahu buar, itu toko-toko mewah-mewah itu, mall-mallnya tuh hancur. Wah, itu Metro tipu, Kompas tipu, segala macam. Pemirsa, telah terjadi peledakan oleh teroris. Pas ditangkap polisi ternyata pemuda gereja. Ya biar jamaah tahu nih, kalau nggak diomongin gini kita takut terus. Jangan takut. Kalau ada polisi, tentara yang nakut-nakutin kita sama teroris, dia tanya buktinya apa Pak, saksinya mana Pak, mana surat kita, bilang aja Bapak mau ngancurin Islam gitu. Jadi biar enak, jangan pakai ditutup bolak-balik teroris. Bilangin saya mau menghancurkan Islam, bikin Pak surat edarannya biar enak kita perangnya sama Bapak. Ya, ngakuinnya nggak pernah ngaku pengen ngancurin Islam. Teroris mulu ujung-ujungnya ustaz, teroris mulu ujung-ujungnya, sungguh terlalu. Ini saya sebetulnya punya videonya nih, teman, waktunya nggak cukup. Serangan kaum separatis Kristen ini kalau dibahas, sesungguhnya yang jahat sama ini negeri kita ini unik. Kita ini umat Islam mayoritas, tapi kita disuruh toleransi. Ini orang Kristen, kampung Muslim dibakar, dibunuh. Ya, ini kan kasusnya di Gunung Nona, sebuah daerah yang ada di Maluku, di Ambon, di mana ada seorang tukang ojek yang dihadang, ditusuk, dan kemudian dia mati dalam keadaan mengenaskan. Wah, giliran begitu nggak dibilang teroris. Ratusan rumah Muslim hangus jadi korban anarkis, salibis, dan kerusuhan Ambon. Ini bulan September tahun 2011. Nah, masuk bab kita, setengah jam lagi mudah-mudahan cukup. Jihad tidak sama dengan teroris. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jihad kita, jihad fi sabilillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalam suci menentukanku berjuang. Wah, Bapak pasti ingat ya? Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam, hidup mulia atau syahid mati, hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali, rap berderap langkah mujahid Allah, hancurkan penzolim di bumi. Tak berdetak jantung musuh Allah, takut lihat mujahid berani, mujahid berani, mujahid berani. Takbir! Mulai kembali bangunkan ruhul jihad kita. Jangan takut dengan petugas COVID-19. Dia harus kita tanya, Pak, kok Bapak sibuknya ngurusin masjid aja sih? Sibuknya ngurusin pesantren aja? Oh, no, di pasar orang sabrak-abrak, di terminal orang numpuk-numpuk, di stasiun orang numpuk-numpuk. Bapak ngelihat ke masjid melulu, matanya udah buta, Bapak. Ya. Kalau bahasa Betawi bilang kicar tuh Bapak tuh, matanya lihat ke masjid melulu. Jangan-jangan cucunya Dajjal itu. Jihad tidak sama dengan terorisme. Tentu secara takrif, secara pengertian akan banyak. Tapi minimal sebagai sebuah proses belajar kita, sedikit catatan tentang jihad.
Mahwal jihad. Jihad merupakan, ini penjelasan dari seorang ulama besar ya. Ya, ini menurut para ulama seperti Ibnu Qadamah Al-Maqdisi dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abidin. Perjuangan segenap usaha hanya karena Allah dengan jiwa, didukung harta, perkataan, pengumpulan bantuan para mujahidin atau dengan cara lain untuk membantu perjuangan menegakkan kalimatullah. Jadi jihad itu adalah totalitas. Kita bahas jihad ya, tapi jihad bukan perang. Lu belajar agama di mana bilang jihad bukan perang? Kita dengar kata Rasulullah, ketika perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, maka kata Rasulullah, wahai para sahabat, hari ini kita baru saja menyelesaikan jihadul asgar, kita akan melangsungkan jihadul akbar. Jadi yang jihad akbar itu menahan hawa nafsu, berbulan Ramadan, berpuasa, itu jihad akbar. Karena jihad tentara, jihad senjata, jihad mati itu jihad kecil. Karena kecil yang nggak usah dipersoalkan, kan kecil. Paham sampai di sini? Kayaknya belum paham juga, ada capek ini, mesti belajar sama Rocky Gerung ini, nggak nyampe logikanya. Ya Baji ya, kan katanya kita kalau bicara jihad boleh, tapi bukan perang. Dari mana lu ngaji yang jihad nggak perang? Kalau ada seorang pemuda Islam, seorang Muslim tidak pernah punya cita-cita berjihad di jalan Allah, tidak punya cita-cita untuk hidup mulia mati syahid, maka dia orang yang bermasalah dengan imannya. Ada kalau orang belajar agama Islam pasti dia punya kerinduan. Oh, kalau kita buka kisah-kisah sahabat, atau kita dengar bagaimana para ulama-ulama salafus saleh atau ulama-ulama pejuang di jazirah Jawa, kita akan banyak kisah, cuman waktunya nanti nggak cukup. Perjuangan dengan segenap usaha hanya karena Allah, dengan jiwa, didukung harta, perkataan, pengumpulan bantuan untuk para mujahidin dengan cara yang lain untuk membantu perjuangan menegakkan kalimah Allah. Nah, Tromo lewat nih kotak amal, ayo ambil. Kalau nggak bisa 10.000, 20.000. Kalau nggak bisa 20.000, 50.000. Kalau nggak bisa 50.000, Ustadz cuma ngomong doang. Ustadznya ngisi nggak nih? Ambilin. Ustadznya duitnya nggak ada nih, gimana nih? Seadanya ya. Ustadznya sok nih, Ustadz riak nih ya. Ria. Serba salah ya, nggak ngisi, dibilang ini. Duitnya nggak ada yang merah nih. Jangan ngintip. Tutupin, rahasia. Tuh segepok. Nah, jadi kita teruskan tahapan-tahapan jihad. Jadi mulai malam ini semua masyarakat kita mulai bersiap berjihad membela kedaulatan negara Republik Indonesia dari penjajahan Cina maupun penjajahan selain Cina. Siap bela Indonesia, siap jaga Indonesia, siap jaga negeri kita, siap bela Indonesia. Takbir. Oh, kalau kita berani jihad bela Indonesia masih disalahin juga, berarti yang nyalahin kita pendukung penjajah. Ya, kita siap berjihad bela Indonesia, lalu ada yang marah, berarti yang marah sama kita teman penjajah. Bapak pakai seragam teman penjajah, Pak. Sejak kapan Bapak belajar anak buahnya penjajah? Ya, jadi kalau ada yang menyoal materi ini, ya ini diginin, biarin aja. Masa kita bela negara kita, kata kami patriot Indonesia, kami tentara Republik Indonesia, kami polisi Indonesia, jaga Indonesia bukan jaga Cina. Jagain Cina dijagain, Indonesianya kagak dijagain. Di mana tuh Pak? Ngono di Tibet, di Indonesia mah nggak ada. Di Tibet tuh udah habis tuh, dicaplok sama Cina. Pertama, semua yang hadir, ayo kita bersabar menghadapi gangguan, cercaan orang-orang musyrik yang melakukan, yang membuat, wah ini ngapain nih di masjid ada gini-gini. Cuek aja. Kamu ini ikut, ini sok alim, sok suci. Oh ini apa ini anak-anak ini? Kamu rajin bener sih, masih remaja ke masjid, sok alim banget, daripada kamu sok kafir gitu. Iya, jadi kita harus cepat logikanya. Kalau dibilang so alim, bilang lagi lu so kafir gitu.
Kalau marah lah, tadi kan Anda bilang saya so alim, sekarang saya bilang Anda so kafir. Loh, seri dong. Kalau nggak mau sama-sama so alim, ayo kita ke masjid gitu. Nih kadang-kadang yang muslimnya langsung minum, nggak mau, malah aku nggak mau ke masjid, aku digojekin sama teman-teman. Makanya harus pede. Ini perlu latihan ini nih, Taruna Melati 1 atau basic training PII ini anak-anak pelajar di sini nih. Yang kedua, diperbolehkan untuk berperang dan tidak diwajibkan bagi mereka yang teraniaya. Nanti bahasan di lain kesempatan. Sekarang tahapan-tahapan dulu. Diwajibkan berperang hanya jika kaum muslimin diserang. Sekarang kita mau bilang apa? Masjid yang ada di Makassar dibakar. Ustadz Jamaluddin di Bekasi punggungnya dibelah dengan samurai. Ustadz Abu Sahid Caniago di Batam sedang memberikan tausiah zuhur, dikejar-kejar. Ustadz Alek di Tangerang ditembak mati di tempat. Sudah begitu masih nggak pengen jihad juga, nanti ente ditembak, bapak dibacok. Saya tidak bergurau para jamaah, ini serius. Maka di hari-hari kesini kita harus kembali membangunkan ruhul jihad kita. Kita berjihad untuk membela agama, menjaga negara. Kita membela negara untuk kemuliaan agama kita. Orang hanya sering mendengar nama yang namanya siapa tuh yang pahlawan kita, Bung Tomo. Bung Tomo memimpin peperangan melawan jenderal Inggris, siapa namanya? Siapa? Malabi mati satu, diganti lagi sama jenderal satu lagi, mati lagi. Itu digawangi oleh yang namanya Bung Tomo dengan takbirnya, tapi orang lupa dengan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu adalah seorang pemuda Muhammadiyah. Dia guru madrasah sanawiyah. Dia mendapatkan perintah dari PB Muhammadiyah untuk menjaga Indonesia jangan dijajah kembali oleh Belanda. Jadi kalau warga Muhammadiyah makanya tahu sejarah jangan dikit-dikit, jadinya ente kagak pede. Pakai bilang kita mau blokir, kita mau boikot Muhammadiyah, boikot aja. Lo nggak usah sekolah di Muhammadiyah nggak apa-apa. Ada juga boikotnya punya Israel ya. Ini boikot sama saudara sendiri. Ente kurang ngopi loh ya. Kita akan boikot Muhammadiyah, boikot aja. Siapa yang susah? Sekolahan kita punya 10.000 lebih, perguruan tinggi hampir 300. Nggak ada yang dibangun sama orang Cina. Bangun Muhammadiyah, bangun sendiri. Juga bukan punya pengurus PWM, bukan punya PDM, itu punya organisasi keren dah Muhammadiyah. Tapi jangan lengah, Muhammadiyahnya ada di mana sekarang nih? Ya, mudah-mudahan yang ada di sini semangat. Yang keempat, diwajibkan memerangi seluruh orang musyrik meskipun mereka tidak memerangi kaum muslimin sampai mereka masuk Islam, membayar jizyah bagi beberapa golongan yang diperselisihkan. Ini dilakukan kalau kita berkuasa. Jangan lu nggak berkuasa, lu lakukan lu tangkap semua lo. Ya, makanya berkuasa. Seperti siapa? Hasan al-Bolkiah. 1 Mei tahun 2014 ada orang yang bernama Hasan al-Bolkiah mengumumkan kepada masyarakat Brunei Darussalam bahwa kami wilayah Brunei Darussalam menerapkan Islam 100%. Ente tahu nggak di Brunei kalau ada orang memperingati peringatan Natal ditangkap di penjara 5 tahun. Iya, nggak bisa Natal sembarangan di jalan, Natal sembarangan di sekolahan-sekolahan itu ditangkap polisi. Ini kita orang Natal dijagain. Saya bukan kokam ya. Kokam jangan jagain gereja kam. Malu kita sama seragam. Itu kan seragamnya seragam itu Sarwo Edi Wibowo, pembantai PKI ya. PKI harus dibantai, PKI dengerin ya. Jangan coba-coba ganggu-ganggu Ustadz Muhammadiyah atau Ustadz NU ya. Kalau Ustadz NU diganggu sama orang PKI, kokam bantuin juga ya. Belain, itu saudara kita semua. NU, Persis, itu saudara kita semua. Jadi kita harus ingat rumusnya,
wal mu'minin wal mu'minatin kalbunyanuhum yasduhum ba'duhum ba'do. Kita orang beriman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi kalau sampai ada kokam jagain gereja, lu kagak tahu Ustadz Alfian dari Banten, gua tempelin biar puter tuh lehernya. Nggak sopan. Masa kokam jagain gereja? Koslet. Ada yang putus tuh sarafnya tuh. Nah, masa kita, bagaimana kita ini anak kecil nih, anak kecil tadi yang baca Quran juga remaja. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anaknya jangan sampai ada yang nggak bisa baca Quran. Karena di Indonesia menurut riset resmi yang dilansir dan dibuat laporan oleh Republika, 58-70% anak-anak Indonesia yang remaja tidak bisa baca Quran. Kalau ragu, lu buka tuh websitenya, dibuka webnya tuh, medsosnya dibuka. 70% remaja Indonesia tidak bisa baca Quran. Oh, Ustadz masa ngarang sih? Ya iya, bapak ngurusin pesantren, cucunya di pesantren. Kita nih, ini Sukoharjo ya, di Solo deh. Di Solo itu ada 220 sekolah umum. Wah, ini ada ngeruki, ini ada asalam, ini ada, iya cuma berapa? Cuma 5. Sementara sekolah umum ada 220. Jadi kita menganggap Islam kita banyak karena kita ketemunya di sini pesantren, di sini ini, di sini Darussahadah, di sini Iskarima. Ente ketemu yang sama terus. Ente nggak pernah lihat sana, nggak pernah lihat sebelah sana. Jadi ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh Indonesia hari ini 58-70% remaja, generasi muda, putra dan putri Islam tidak bisa baca Quran. Ya, jadi bapak nanti kalau punya cucu minta izin, yang Kung, aku maunya ngajarnya di Iskarima. Biar di Iskarima nggak kekurangan ustadz, kamu ngajar sama di Santa Maria, ngajar bahasa Islam apa? Kan jangan ketawa, kan ada undang-undang. Setiap siswa harus diajarkan oleh guru yang seagama dengan dia. Jangan salah paham, saya bukan lagi gojekan, dia harus pakai taktik. Semuanya maunya di Darussahadah, semuanya mau di ngeruki, maunya di sal. Lah yang ngajar di sekolah-sekolah Kristen siapa? Kan anak Islamnya banyak. Paham kan? Jangan salah paham, bukan saya ngajak. Kalau dapat gaji itu uang kita halal, enak aja uang pemerintah kok, PNS, ASN. Ini kita jangan sampai nggak taktis. Ya, catat baik-baik ya, 58-70% remaja Indonesia bukan belum, tidak bisa baca Quran. Oke, waktu tinggal 18 menit. Kita perlu dialog masalahnya. Kalau cuma diceramain doang gampang, 4 jam juga bisa saya nerangin beginian mah. Ya, mengajak generasi muda kita agar memegang teguh Al-Quran dan Sunnah serta kembali kepada keduanya dalam segala urusan. Jadi ketika satu hari Rasulullah berdekatan dengan mesra dengan Fatimah Az-Zahra, dia berpegangan samanya anak dengan orang tua, lalu Rasul bilang, wahai putriku, walaupun Islam telah bersebar di tempat yang banyak dan jauh, tapi ayahmu akan melalui dunia ini tanpa memiliki apa-apa. Ayahmu tidak memiliki harta, wahai Fatimah. Dengan sedih Fatimah menjawab, janganlah begitu ayahku. Aku sangat memahami betapa engkau adalah pemimpin umat di dunia dan di akhirat nanti. Lalu Rasulullah memberikan semangat pada putrinya, wahai putriku, taraktu fikum amraini wa ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnatu wa rasulihi. Jadi ibu-ibu bapak semua, saya ini orang Sumatera Barat. Kami di Sumatera Barat itu kalau merantau itu hanya 2 pesannya. Ya, jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, jadi pesan buat semua. Jadi kita mendapatkan pelajaran untuk agar bersatu padu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan berpecah. Munculkan jiwa persatuan. Walaupun ada orang ingin memboikot Muhammadiyah, kita jangan ikut boikot mereka. Ya. Itu namanya kalau kita melakukan hal yang sama, apa bedanya kita sama dia? Nggak level, ya. Kita belajar.
idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau mereka berbuat jahat pada kita, kita sikapi mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Muhammadiyah begitu, nggak tahu di sini warga Muhammadiyah bukan nih? Bukan ya, gado-gado ya? Biarin aja. Mau gado-gado, yang penting Islam top. NU kalau diganggu orang, Kokam siap bantu? Bantu. Kalau ada pesantren NU diganggu, bantu. Ya, apalagi PKI pakai bendera-bendera Palu Arit, udah tuh langsung dipenggal aja, udah halal darahnya itu. Ustadz kok ngomong begitu? Ini ada dasarnya. Dalam Kongres Alim Ulama pada tanggal 8 sampai 11 tahun 1957 di Palembang, bertemulah sekitar 900-an ulama dari Aceh sampai Ternate. Mereka membicarakan tentang paham komunisme. Jadi kalau saya ngomong begitu tuh ada fatwanya, bukan saya ngomong sembarangan. Barang siapa orang yang mengakui komunisme dengan sadar, maka kafirlah dia. Kita tidak sah untuk menikahkan atau menikahi anak kita dengan dia. Hati-hati Pak. Walaupun namanya DNA Aidit, nah tuh kalau bapak punya anak nikahin nama DNA Aidit tuh namanya zina seumur-umur itu. Dan main-main PKI komunis ateis. Ya, kalau nggak paham lain waktu kita ketemu lagi. Ini ngaji model gini mau ketemu lagi kan sama Ustadz Alfian Tanjung? Ya, ntar 6 tahun lagi. Yo, mau sering-sering, emangnya di sini doang yang manggil gua. Besok udah kesono lagi, kesono udah kayak bola BK. Cukup. Doain aja biar selamat. Ntar tahu-tahu ditembak, cedes. Wah, mati syahid masuk surga. Ketemu bidadari, istrinya 72. Makanya ngaji bab jihad. Tanya sama Ustadz nih. Mana Ustadz kita nih? Ustadz dulu nggak Ustadz? Kalau mati syahid kan istrinya 70-an nih. Ibu-ibu sekarang baru mau 2 aja pada ngamuk. Kalau udah meninggal nanti di sana 72 semuanya perawan terus, nggak pernah berkurang keperawanannya. Keren banget. Bapak udah senyumnya pengen berjihad kan. Wah, siap jihad gitu ya Pak. Langsung ibu-ibu berubah wajah nih. Udahan Bu ceramahnya Bu. Gara-gara ngomong yang begitu ibu-ibunya ngambek. Menjauhi tempat-tempat sumber fitnah, memelihara diri dari kejahatan fitnah tersebut. Jadi seluruh teman-teman pemuda-pemudi jangan duduk-duduk di tempat sembarangan. Walaupun Anda mengaku solehat, jilbabnya bagus, hijab, tapi Anda duduk-duduk dengan di samping para pelacur lagi jajar di pinggir jalan, lalu Anda enggak, saya mah solehat, tapi duduknya di situ. Ngapain? Nggak punya kerjaan. Anda nggak suka mabok, tapi duduk-duduk di samping orang yang pada minuman keras. Walaupun Anda nggak minum, tanya tuh sama Ustadz tuh dalilnya. Hukum orang minuman keras itu bukan hanya yang minum, yang nemenin, yang nuangkan, yang ketitipan. Makanya ngaji yang benar tuh. Ustadz terangin Ustadz, aneh nggak hafal dalil Ustadz. Wah kacau nih urusan beginian mah. Bersungguh-sungguh dalam menggambarkan berbagai urusan sesuai dengan realitasnya, memahami, mengetahui, meneliti kedalamannya, memperkirakan dampak yang ditimbulkan oleh bahayanya. Sehingga kita tidak boleh terkecoh dengan sekedar melihat fenomena gambaran satu perkara. Jadi nanti kalau bab jihad ini harus ada pelajaran lanjutan. Paling tidak target malam ini kita tegaskan, jihad sama dengan teroris apa tidak? Jihad teroris atau bukan? Jihad itu mulia atau tidak mulia? Siap berjihad, siap bela Islam, siap jaga Indonesia. Takbir. Udah lama ngaji nggak ada takbirnya, dimarahin sama gugus covid kecamatan. Si corona udah pulang kampung bro. Bu-ibu, bapak-bapak, tahun 2022 nanti ada yang namanya COVID-22. Jangan pada ketawa loh, gue mau serius nih. Ya Allah, bisnis kan pabrik vaksin udah dibikin di Indonesia. Ntar bulan Februari mau dijual sama si Opung mau jualan tuh bocah. Ya Allah, udah mulai hari ini sholat nggak boleh lagi dipindah-pindah ini, jangan sampai. Udah pokoknya bilangin dari mana nih, dari PP Muhammadiyah itu. Gue susah ngomong jadinya tuh ya. Ini kok jarang-jarang nih. Ya Kokam biar tahu Kokam ya. Itu jarang-jarang itu bukan kemauan Muhammadiyah secara asli, karena banyak nakes Muhammadiyah yang meninggal dunia. Itu yang mungkin membuat keprihatinan, dan saya nggak perlu bahas di sini secara detail.
senantiasa benar-benar meneliti segala urusan, tidak sembarangan. Nanti tanya sama guru kita. Ya, ini penutup nih. Mana tadi yang baca Quran? Masih ada nggak? Mana korinya tadi? Kori, masih pegang Qurannya nggak? Ada Qurannya? Pegang. Buka surat 49 ayat 6. Di situ aja. Biar dia bacain, kita dengerin, ntar kita bacain artinya. Mana? Ya itu Quran banyak, nyari yang susah banget tuh disempil-sempilin begitu. Ya pemirsa, kita dengarkan pembacaan Quran oleh Qori internasional kita yang satu ini, silahkan. Surat 49 ayat 6 mas. Gak apa-apa mas, di situ aja gak apa-apa. Wah nyarinya sampai 2,5 jam ini. Udah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang padamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Tanggal 7 Desember menjelang subuh, ada 6 orang dibunuh oleh oknum-oknum yang sudah mengakui dalam konferensi persnya. Dibunuhlah 6 orang dengan tembakan peluru, sekitar 41 peluru setiap dada dari putra-putra syahid para FPI. Itu FPI itu penjahat apa pejuang? Pecah. Nih berarti kena virus koran nih. Ulang. FPI itu penjahat apa pejuang? Pegang baik-baik, resepin di hati. Kartosuwiryo pahlawan apa penjahat? Ya separuh ngomong separuh bingung. Wah, lo kemakan sama guru lo. Kalau ngaji yang sempurna, ada Natsir, ada Hamka, ada AR Baswedan. Anies Baswedan belum diresmikan ya. Baru jadi gubernur, belum jadi presiden. Yang doyan, yang nggak doyan diskusi lagi ya. Jadi buat semua, hai orang-orang beriman, jika datang padamu orang fasik membawa berita, jangan mau ikut Hizbut Tahrir, jangan mau ikut FPI. Yang jelas ada undang-undangnya ya PKI, TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang menyatakan PKI adalah organisasi terlarang yang semuanya, dan perlu diketahui PKI sekarang sudah hidup lagi. Mereka mengadakan kongres yang ke-8 di Sukabumi Selatan tahun 2000, kongres PKI yang ke-9 tahun 2005 di Cianjur Selatan, kongres PKI yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di sebuah desa di Magelang, Jawa Tengah. Pak, yang udah terlarang aja masih ngadain kongres, tapi nggak pernah ditangkep. Kenapa nggak ditangkep? Ayo Bapak, Anda harus tahu, karena ada lagi Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal ke-107 ayat A sampai E. Barang siapa orang yang dengan sengaja menyebarkan pandangan komunisme, leninisme, marxisme, mostungisme, maka dia akan dihukum setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Yang nerangin PKI yang dipenjara. Aduh, nggak tahu nih yang otaknya nggak waras yang mana, nggak tahu ya. Yang PKI-nya malah jalan-jalan kemana-mana. Katanya apa itu namanya kenakalan remaja, tren remaja. Bapak lu PKI pantes gitu ya. Sekian pemirsa, walaupun masih ada 6 menit. Sekarang saya ulang sekali lagi, kalau nggak ada yang nanya kita tutup nih layar ya. Saya mau pamit biar saya juga bisa, tapi saya bukan berarti pengen buru-buru. Udah cukup, nggak ada yang pengen ngobrol, nggak ada yang pengen dialog. Udah ya, kalau nggak ada udah nih abis nih. Ada 1, 2, banyak juga 2. Terus di sini 2, tengah nggak ada. Udah pintar semua, udah sip lah. Sebelah sini nggak ada juga, cukup. Ya udah ntar tidur yang nyenyak tidur ya. Udah cukup, karena udah nggak ada yang acung tangan lagi. Kita beri kesempatan, tapi ini karena untuk didengar supaya dialognya interaktif. Ada kabelnya nggak ya? Atau maju deh, katakan laki-laki dua-duanya. Nah, maju Pak, maaf Pak. Ya, ayo. Ya saling mendekat aja sini, nggak apa-apa, mendekat. Kok seragamnya sama sih? Jangan-jangan ada penyusup ini.
Ya nggak apa-apa, gantian aja. Sini aja Mas kalian. Jazakumullah atas waktunya. Ini Ustaz, yang pertama bukan pertanyaan, bukan suatu yang menyangkut materi. Cuman saya ingin tanya Ustaz. Yang saya amati itu kebanyakan Ustadz yang pemberani menyampaikan hal semacam itu munculnya kayaknya hanya di Jakarta ya gitu. Itu kira-kira prinsip ataupun cara apa yang menjadikan Ustadz Alfian Tanjung ini sangat berani menyampaikan hal semacam ini yang tidak semua Ustadz berani menyampaikan. Kemudian yang kedua Ustadz, untuk permasalahan yang jenengan banyak bahas adalah PKI. Apakah PKI dengan juga aliran yang sangat menggerong-gerong Indonesia ini yaitu Syiah, itu derajatnya bagaimana Ustadz terhadap jihad kaum muslimin kepada kedua golongan ini? Mungkin dua ini Ustadz yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah. Saya namanya Syahid Ustadz. Syahid mawon, bukan Ustadz, ini bukan Ustadz, ini ketulap Ustadz. Kalau nggak Ustadz Pak Kiai dah. Bisa Ustadz. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan yang pertama adalah kepada Pak Ustadz Alfian Tanjung, sejauh mana untuk hari ini atau saat ini komunisme di Indonesia menyerang kembali atau mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia kembali. Dan kemudian yang kedua, bagaimanakah tindakan kita selanjutnya, sebab kita juga akan berinteraksi kepada mungkin salah satunya adalah PKI itu sendiri. Itu yang harus kita lakukan begitu Pak. Makasih. Baik, yang pertama acung tangan tadi Pak Suwardi, yang kedua tadi Pak Syahid. Ibu-ibu ada nggak? Bu, jangan terbilang aja Ustadz nih kayaknya laki-laki aja, perempuan kan juga mau didengar suaranya. Udah ya, saya udah nanyain, ibu nggak nanya, salahmu dewe, nggak nanya. Ini pertanyaan susah Ustadz, gimana nih? Bagaimana yang berani orang Jakarta? Ih, saya juga takut. Emang saya nggak punya rasa takut. Catat, kalau kita penakut, musuh kita jadi berani. Kalau kita berani, musuh kita jadi takut. Buka surat Al-Anfal ayat 11-12. Tuh tadi baca tuh. Ntar tafsirnya antum menerangin. Ya, saya kan enggak anak saya iya, anak saya yang pertama gontor, anak saya yang kedua ngeruki, anak saya pesantren semua. Ada 8 anak saya. Bapaknya pesantren kilat. Waduh ya. Tugas antum tuh nerangin. Nah, cuman pertanyaan ini, Ustadz saya berani banget. Saya nggak berani, Bu. Ya, saya cuman gimana ya? Saya mau bilang, inilah. Saya jadi mau nangis nih. Inilah didikan ibu saya. Saya tahu banyak teman-teman lebih pintar dari saya, tapi saya tahu juga ada yang nggak biasa ke masjid kalau subuh. Gue udah tahu, udah apal gue. Saya dari kecil nih, umur segini nih, oleh ibu saya tuh dikalungkan sarung, Bu. Pak, Bu, kalau udah udah kan kalau di daerah-daerah kita nih, as-salatu khairum minan naum, atau ada apa tuh namanya tarhim ya, wah di mana-mana. Tuh ibu saya udah, ayo Alfian bangun, Alfian bangun, udah. Ntar saya udah miring-miring begini nih, dikalungin sarung. Kalau ketahuan saya malas sholat, nanti ibu saya akan bungkus baju-baju saya, dimasukkan ke dalam tas, ditaruh depan rumah. Kamu mau tinggal di rumah apa mau di luar rumah aja? Yang kedua, ibu saya itu adalah guru SD. Saya bukan sedang memuji beliau, saya ingin katakan ibu itu sangat berpengaruh terhadap watak dan jiwa anaknya. Saya ketika mulai kedengaran sering berceramah, dianggap apa ya kalau asal bahasanya tuh ya pokoknya gitu dah. Alfian, ibu dengar kamu kalau ceramah di mana-mana kok ngomongnya gitu sih, keras, ganas, tegas. Tapi saya bilang kan nggak kasar, Bu. Iya sih nggak kasar. Terus kamu kenapa begitu? Lah kan ibu yang ngajarin.
Ya, ibu bapak semua, untuk anak-anak kita biasakan mereka mendengar kisah-kisah teladan. Saya sangat ingat betul bagaimana ibu saya menceritakan dulu perjuangan Masumi tahun 50-an. Nyanyian saya, kenapa saya sekarang 35 tahun saya di P3, setelah saya berpuasa 2 tahun tidak berpolitik, maka setelah muncul kembali Masumi, saya bergabung dan saya diamanatkan jadi wakil ketua umum bidang ideologi dan dakwah untuk Masumi. Saya yakin kalau saya main ke rumah bapak, bapak pasti ngajak ngobrol saya nanti. Gini Alfian. Kalau bapak-bapak yang dulu masa-masa ininya ikut Masumi, ibu saya lu Sabil Muslimat Masumi. Dan ibu saya ketua Aisyah. Gitu. Keluarga saya, orang-orang Sumatera Barat mah gak usah pakai plang. Sama mau orang Jombang. Ya, orang Jombang, orang Pasuruan gak usah pakai plang, dia udah NU semua. Saya juga sama, Sumatera Barat kita kalau saya pulang kampung ke Sumatera Barat itu tahun 84, 85. Saya bersama ibu saya. Ibu, itu ada orang bawa-bawa ayam, bawa-bawa kelapa, bawa-bawa karung. Jadi di Sumatera Barat itu kalau ada hari-hari ada orang meninggal dunia, masyarakat itu datang berbondong-bondong bawa ayam, bawa kelapa, bawa ketan, bawa macam-macam, dibawa ke rumah orang yang meninggal. Kalau saya coba omong begini, datanglah kamu ke rumah si sahibul musibah, datanglah ke tempat rumah orang yang kematian dengan membawa makanan. Datanglah ke rumah mereka, bawalah makanan ke rumah mereka. Nah, kalau di Pulau Jawa, datanglah kamu, bawalah makanan dari rumah mereka. Ya gitu ya. Ya Jawa sebelah mana saya nggak tahu, tapi katakan kita kan di Sumatera ngomong gitu. Kalau di Pulau Jawa, bawalah makanan dari rumah mereka. Kalau saya di kampung saya, bawalah makanan ke rumah mereka. Saya tanya sama Ustadz saya, yang benar yang mana Ustadz? Yang ke atau yang dari? Nah, nggak usah diperdebatkan, nanti ada bagian babnya itu ya, itu yang ahlinya. Keberanian itu tidak bisa diwarisi, keberanian harus dididik. Saya ini kader dan pengkader PII, kader pengkader IPM, kader dan pengkader IMM, saya LIN, Latihan Instruktur Nasional di UMS tahun 88. Jadi nggak ada cerita orang punya militansi, punya keberanian datang mendadak. Dia harus berlatih, dia harus terlibat, dia harus mengalami hidup yang susah. Saya SMA kelas 2 udah nggak minta uang jajan walaupun saya nggak punya uang. Bagaimana saya jual kantong plastik di pasar Tanah Abang agar saya bisa punya beli apa. Anak sekarang itu kan dulu. Nah, kalau diceritain kisah-kisah getir kita, Pak ya, anak kita akan bilang itu kan dulu. Ya, jadi keberanian itu bukan soal di Jakarta atau buktinya kita punya Abu Bakar Basir. Ayo, lebih hebat di sini ada Ustadz Abu Bakar Basir, ada Ustadz Syihabuddin dulu gitu ya. Kalau sekarang Ustadz Syihabuddin ini agak kalem, mungkin karena ilmunya semakin tinggi gitu ya. Kalau semakin tinggi bahasanya lebih perlu dicerna lagi. Jadi gitu, kalau mau berani ya udah bapak ibunya doakan anaknya, ikutkan latihan. Ya nanti kalau IPM atau apa segala macam, saya kan sekarang juga punya agenda bertinggal di Solo ya. Tinggal tanya, Ustadz sedang di Solo nggak nih? Oke, nanti ini kita IPM nih ada acara. Ya ini gini, supaya nggak bisa. Berani itu memang anugerah Allah, tapi berani itu harus dilatih. Kalau nggak ada latihan nggak bisa. Harus militansi, nggak akan mendadak dimiliki. Oh orang pinter banyak, hafal Quran banyak, pinter bahasa Arab banyak, tapi giliran ada gerakan kristenisasi diem aja. Itu harus kerjasama. Yang pinter bantuin yang berani belain yang pinter. Gitu. Jadi yang pinter jangan suka menghina sama yang berani memang kadang-kadang agak bego sedikit. Ya maklum lah, ilmunya cuma segitu doang. Sampai suruh manggil gua ke sini, ya. Jadi berani ini harus ditumbuhkan. Kalau kamu berani, musuhmu akan takut. Dan berani sejati adalah berani karena Allah. Maka diawali dengan allazina amanu asyaddu hubban lillah. Maka kita harus kembali memahamkan makna syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Berani yang kedua karena kita mencintai Rasulullah. La yu'min ahadukum hatta ahabba ilaihi wa waladihi wa nasa jema'in. Tidaklah kau dikatakan beriman sebelum engkau mencintai aku melebihi dari seluruh alam semesta. Jadi kalau pemuda-pemuda Islam belum mahabbat Rasul, belum mencintai Rasul dengan sepenuh jiwa raganya, jangan berharap dia akan berani membela kebenaran dengan segala resiko yang akan dialami. Berani itu bukan berarti konyol, ya. Saya pikir apa yang saya sampaikan, alhamdulillah mudah-mudahan lebih terukur. Kalau dulu suka jedar, kena pasal dah. Ya, kalau sekarang kena pasal apa Pak? Pasal-pasalan. Yang kedua, PKI dengan Syiah. Pertama saya nyatakan dulu buat jamaah, PKI dalam keadaan sehat-sehat saja. Maksudnya bukan saya memuji, dia tuh ada. Ketua PKI sekarang namanya Wahyu Setiaji, wakil ketua umumnya bernama Teguh Karyadi, tinggalnya di Semarang. Berani saya nyebut namanya Pak, emang saya tahu. Cuman kenapa nggak ditangkap ya? Kan masih ada undang-undangnya, masih ada TAP MPRS-nya. Yang ditangkap malah Habib Rizik. Jangan-jangan yang nangkap Habib Rizik itu cucu PKI kali ya, anak PKI kali yang nangkapin Habib Rizik. Jadi apa hubungan PKI dengan Syiah? Ya dia mau berteman, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u, kerja sama. Lihat no di Suriah. Bagaimana ketika Bashar al-Assad yang Syiah Rafidah lalu dikerjasamai oleh komunis-komunis dari Rusia. Kalau sekarang mereka kerjasama kelompok Syiah itu, maka jangan heran di pasar Tanah Abang, di pasar Senen, di pasar baru di Jakarta itu rame di bulan Ramadan, rame menjelang Idul Fitri, tetapi Masjid Istiqlalnya tidak ada sholat Idnya, nggak ada, Idul Fitri tidak ada, Idul Adha nggak ada. Siapa yang mimpin? Cari sendiri. Sama di Tangerang, kota Tangerang itu ada namanya Masjid Al-Azam, sama juga nggak ada sholat Idul Fitri, nggak ada sholat Idul Adha. Saya ingin katakan begini, PKI mana lagi kah yang akan engkau dustai? Udah jelas Pak, ini udah merah isyhadu bi anal PKI, ente masih nanya melulu. Saya tahu tadi Pak Ustadz Syahid tidak menyatakan, tapi saya ingin katakan, maka kalau berani pasang spanduk di ujung gang, kampung kami, kampung siap lawan PKI. Berani nggak? Saya nggak yakin berani. Karena Anda dihadapin dulu sama aparat. Gue bingung, aparat bukan belain rakyat yang anti PKI, malah belain PKI. Gue bingung, bener abis. Bingung abis gue kalau bahasa Betawinya mah. Tapi mesti dicoba dulu Pak. Ya, rembuk, sesepuh rembuk, pasang spanduk di tiap ujung gang. Ya, lihatin kalau ada yang datang marah-marah, tanya, Bapak kok marah? Bapak PKI ya? Gitu mestinya. Ini kalau nggak dites next seperti kejadian tahun 2016. 2016 tuh ada satu kampung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ada tokoh PKI mencetak 2000 kaos berlogo Palu Arit. Dan dia mewajibkan warga di kampung tempat dia tinggal 2 hari berturut-turut untuk menggunakan kaos berlogo Palu Arit. Jadi orang PKI itu udah terang-terangan. Saya katakan melawan PKI cuma satu, selesaikan dengan Idul Adha. Paham nggak? Udah, yang punya ini diasah, ditaruh di tempat yang gampang, ya. Pokoknya kita nggak ada mendahului, nggak ada. Lu jual, gue borong, gitu aja udah. Pokoknya kita nggak boleh duluan. Pesan saya buat para jamaah ini sebagai pesan khusus, mereka sekarang sedang mengejar dan mengincar tokoh lokal. Ustadz Kusnadar harus dijaga hati-hati. Saya bukan gojekan Pak, ini beneran. Yang dia bunuhin sekarang ini tahun 2021 sampai 2023 ini ada tahun pembabatan ilalang. Lu yang ngomong pakar PKI loh, jangan main-main. Saya serius nih ngomong. Jadi yang namanya tokoh-tokoh yang rajin sholat, yang suka jadi imam masjid kita, imam rawatib kita, pimpinan kita, ulama-ulama kita harus dibikinkan sistem pengamanan sistematik. Lalu orang nanya, Ustadz Alfian jalan sendirian. Waduh. Iya, jemput kan oleh panitia. Kalau panitia udah lepas, jalan sendiri lagi. Ya sudah, temannya malaikat. Jadi PKI dan Syiah, mereka sekarang sebenarnya berkini bergabungnya. PKI, Syiah dengan Kristen. Dulu kita masih bisa dengar ada Kosmas Batubara, ada
Hari Silalahi dari Katolik, dulu ada Alexi Litai, Alex Paat, ya. Jadi tahun 1963-64 ada Kosmas Batubara, itu kelompok-kelompok Kristen tapi anti PKI. Sekarang kenapa orang-orang Kristen tidak anti PKI? Karena orang Kristen sudah panen. Sejak tahun 1967, 68, 69, 70, 71, selama 5 tahun orang-orang Muslim yang dulunya adalah tokoh PKI, anggota PKI, pengurus PKI, simpatisan PKI, ketika PKI dibubarkan, mereka banyak yang dibunuh balik, maka mereka memberi perubahan KTP-nya, berubah jadi Kristen. Jumlahnya berapa? 5 juta orang. Ya, makanya kalau kita lihat kependudukan Indonesia, Muslim itu dulu di awal merdeka kita masih di atas 90, Pak. 92 sampai 95% Indonesia ini Muslim. Tapi setelah masuk Orde Baru, apalagi sensus penduduk yang saya tahu tahun 2010 itu tinggal 87,21%. Ya, jadi ada yang dimasukkan karena pengaruh Indomie, pengaruh uang, pengaruh pengobatan, pengaruh biaya hidup, pengaruh di sekolah kan. Ada juga karena mereka dulunya PKI, dia Muslim, tapi dia merasa dimusuhi oleh Muslim, mereka berpindah ke agama Kristen. Jadi orang Kristen sekarang nggak merasa berkepentingan untuk melawan PKI. Walaupun kalau PKI-nya nanti betul-betul bangkit, dia juga akan dibakar di gerejanya sama. Jadi sekarang yang bisa melawan PKI tinggal satu, kelompok Islam. Islam yang mana? Islam yang meyakini hanya Allah tempat mengembalikan segala urusan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang terakhir, sejauh mana gerakan PKI? Pada tahun 1967 ada seorang tokoh yang bernama Sudisman, ketika akan dihukum mati, dia bilang, PKI tidaklah mati. PKI itu memang rusak berkeping-keping, tetapi hanya bersifat sementara. Karena PKI adalah anak sejarah, dia akan hidup lagi pada waktunya. Itu tahun 1967, orang yang bernama Sudisman mengatakan PKI adalah anak zaman yang akan dilahirkan oleh zaman. Pada tanggal 16 April tahun 1996, ada seorang perempuan yang bernama Dita Indahsari. Dita Indahsari ini adalah seorang pejabat di sebuah kementerian yang membuat mudahnya masuknya TKA Cina. Dia sudah 5 periode sekarang jadi pejabat di kementerian terkait yang membuat tenaga-tenaga asing dari Cina itu boleh masuk. Namanya Dita Indahsari. Dalam buku hariannya yang ditulis tangan pada tanggal 16 bulan April tahun 1996, dia mengatakan bulan April tahun 1996, 1996. Belum lama, Pak? Belum lama kan? Apa kata dia? Well, partai sudah berdiri. Dulu dikejar-kejar, dibunuh, di ini, sekarang sudah kita hidupkan kembali. Yang muda bilang PKI-nya sudah hidup kembali. Yang tua bilang PKI-nya nggak bakal mati. Yang bukan PKI bilang nggak ada PKI. Ya, ente gobloknya nggak ketulungan. Yang muda aja bilang PKI-nya udah hidup lagi, yang tua bilang PKI-nya nggak bakal mati, yang bukan PKI bilang PKI kagak ada, buta mata loh. Jadi kalau tanya bagaimana mereka sekarang ada di mana-mana. Jangan marah pada mereka. Mari kita contoh. Nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada gak di masyarakat kita cara berpikir seperti itu? Banyak, itu PKI, Pak. Nggak ada yang ngerti. Al-halal bainun, al-haramul bainun. Rizqu minallah. Orang-orang yang beriman tidak pernah takut akan hidupnya. Itulah sebabnya mengapa saya bangga jadi anak ranah Minangkabau. Tidak ada orang Padang berkeliaran jadi pengemis. Anda nggak akan ketemu dimanapun Anda jalan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Orang Padang tuh, Pak, kasihan Pak, belum makan 3 hari, Pak. Nggak bakal. Saya tidak sedang menghina siapapun. Saya ingin katakan ini fakta. Anda nggak bakal ketemu orang dari Sumatera Barat, walaupun tinggal di mana-mana, jadi pengemis nggak bakal ketemu. Siapa yang suka jadi pengemis, periksa sendiri aja dah. Nggak enak saya ngomongnya, ntar dikira nyindir lagi. Kata kuncinya PKI bangkit. Jadi jangan sampai Anda dilemah-lemahkan. Saya nyatakan
PKI sudah merasa berkuasa. Sejak tahun 2013 sampai 2015, bendera Palu Arit berkibar dari Aceh sampai Ternate, sebanyak 57 titik berkibar bendera Palu Arit sejak 2013 sampai 2015. Baru dengar ya Pak ya? Bapak aja yang lebih tua baru dengar dari saya, makanya Bapak doain saya, kalau saya keliru kasih tahu ya Pak ya. Nyonyo, sampean masih cilik, wong cilik. Tole, kamu lahir tahun berapa? Lu sering banget tuh Pak. Saya kalau lagi bahas soal komunis, itu kalau ada peserta yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, mungkin 1000 tahun ada kali tuh. Kamu lahir tahun berapa, Alfian? Kamu udah lahir zaman PKI. Ye, Ustadz Kusnadar antum nggak boleh ceramah Maulid Nabi. Emang udah lahir zaman Nabi? Ayo, jadi jelas-jelas nih ya. Jadi kalau kita memahami satu persoalan jangan ditarik-tarik model begitu. Yang jelas saya sudah hadir di sini dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan amanah Allah. Bagaimanapun saya ini jadi fardu kifayah. Jadi kalau bicara soal PKI, karena sekarang bukan temanya PKI, ya sudah cuma dapat segitu dulu. Buat semua yang hadir, siap lawan PKI, siap ganyang PKI, siap basmi PKI, takbir. Mereka tidak akan pernah berani dengan orang-orang yang pemberani, karena sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, orang yang ateis itu, mereka hanya berani membokong dari belakang, mereka hanya berani membuat fitnah di mana-mana, tapi kalau berhadapan mereka nggak berani. Maka kita buat keberanian sekampung kita, ke pesantren kita, sekecamatan kita, sekelurahan kita, seluruh kita gelorakan bahwa kita akan siap membela negara kita, siap menjaga negara kita dari orang-orang yang akan menebarkan paham-paham ateis. Baik, jam 9:17. Mari kita berdoa, semoga doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya mohon izin mimpin doa, Ustadz, boleh Ustadz? Pak Haji, saya mimpin doa boleh ya? Walaupun doa saya mungkin nggak seijabah antum, tapi izin aja dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul Alamin, jadikan kami yang berkumpul pada malam ini hamba-hambamu yang semakin sadar bahwa kami adalah hamba-hambamu yang harus terus belajar, memahami alam terkembang menjadi guru. Jadikan kami hamba-hambamu yang mengerti bahwa memang negeri ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mendidik anak-anak kami agar mereka jadi putra-putri yang soleh dan solehat, termasuk cucu-cucu kami dan orang-orang yang di bawah perlindungan kami. Jadikanlah mereka orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Mereka mengasihi kedua orang tuanya sebagai keduanya mengasihi mereka di kala kecil. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika, binuri samsika abadan abada kama nawartal ardo birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pada malam ini kami berkumpul dengan segala kesadaran akan kelemahan kami, dengan segala kesadaran bahwa kami tidak punya alasan sedikit pun untuk menjadi hamba-hambamu yang sombong dan takabur. Jadikan malam ini kami berkumpul dengan semangat menuntut ilmu, dengan semangat beribadah kepadamu, dengan semangat untuk menjaga keutuhan negeri kami dalam naungan rahmat dan maghfirahmu ya Allah Rabbul Alamin. Ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati, kalaulah ada di tempat ini malam ini ada orang-orang yang masih takut untuk membela agamanya, cabutlah rasa takut itu ya Allah, agar keberanian yang penuh sebagaimana pernah dimiliki oleh para as-sabiqunal awwalun. Kalaulah ada di antara kami yang masih memiliki rasa ragu, cabutlah ragu itu dari hati kami agar kami yakin dengan sepenuh hati bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan terus menjaga amal baik dan ibadahnya telah dijanjikan untuk masuk surga dalam posisi yang abadi di selama-lamanya. Ya Allah, kalau ada di antara kami masih ada yang kikir, cabutlah jiwa pelit, medit dan kikir itu. Jadikan orang-orang yang bersedia untuk berderma,
dan memberikan sumbangan untuk agama, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Ya Allah, dengan adanya pertemuan malam ini, jadikan kami semakin dekat kepadamu, semakin memberikan perhatian terhadap nasib umat Islam. Ya Allah, jauhkan kami dari sangka buruk kepada para pejuang-pejuang agama ini, mereka-mereka yang berada di satu organisasi besar yang bernama Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Wasliyah, dan semacamnya di berbagai tempat. Juga pada guru-guru kami yang sekarang sedang berada dalam penjara, berikan kepada mereka kesehatan, kuatkan badan mereka, berikan juga keharmonisan yang utuh dengan keluarga mereka semuanya. Kepada guru-guru kami yang dalam keadaan perjalanan, yang mereka memilih jalan-jalan sunyi untuk mengingatkan akhbariyatul ummah terhadap berbagai persoalan keumatan. Malam ini kami mohon padamu ya Allah, penuhi hati kami dengan nurul iman, ruhul jihad, sehingga tidak ada lagi tempat untuk rasa ragu dan was-was, sehingga kami akan menjalankan hidup ini dengan ikrar innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, malam ini pun kami masih bersama dengan orang-orang tua kami, tokoh-tokoh yang umurnya di atas 70 mungkin 80-an tahun. Jadikanlah beliau sebagai orang-orang tua yang mendoakan kami agar terus hidup dalam naungan Islam sampai tetes darah kami yang penghabisan. Ya Allah, pada malam ini kami pun bersama dengan barisan teman-teman Kokam, jadikan Kokam sebagaimana awal berdirinya dalam rangka untuk mengganyang PKI dengan segala tindakan yang tepat menurut ketentuan hukum-hukum syariat. Ya Allah, jadikan malam ini ibu-ibu yang telah datang dan duduk menyimak kajian, semoga mereka menjadi ibu-ibu yang mulia sebagaimana Bunda Aisyah yang dihinakan oleh orang-orang Syiah. Kami tidak akan terima ketika ibunda kaum muslimin yang dicintai dihina oleh orang-orang yang merasa mulia, dan itulah sikap keliru yang takkan pernah kami ikuti. Ya Allah yang Maha mengetahui, malam ini pun datang anak-anak kami yang kecil-kecil, yang mungil-mungil, yang lucu-lucu, yang berlari-lari dan berteriak-teriak. Jadikanlah tindakan mereka malam ini bagian daripada saksi bahwa mereka pernah berkumpul di arena kalimatan thayyibah dikumandangkan. Ya Allah, mungkin malam ini ada orang yang datang hanya untuk mencatat dan merekam dengan tujuan-tujuan yang telah ditugaskan oleh atasannya. Kalaulah ada yang seperti itu, berikan pada mereka hidayah-Mu ya Allah. Jadikan mereka petugas-petugas yang soleh, yang sayang dengan ulamanya, yang sayang dengan tokoh-tokoh Islamnya, yang sayang dengan agamanya, yang membela kepentingan Islam sesuai dengan kebutuhan umat Islam di mana dia bertugas. Ya Allah yang Maha Rahman, malam ini kami bermohon dengan segala kesungguhan, jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, dan terus menjaga kemuliaan Islam dengan kelakuan kami dan bentuk-bentuk amal ibadah lainnya. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata baina wahdinas subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zuhara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakara laka rohaba laka mitwa laka mukhbita ilaika awham muniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan Kau tolong orang-orang yang akan mencelakakan kami. Lindungi kami ya Allah atas segala rencana jahat dari musuh-musuh-Mu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu para jamaah, andaikan apa yang kukatakan ada yang kurang berkenan di hatimu,
tak kumaksudkan untuk melukai hatimu. Kalaulah ada waktu kesempatan kita berjumpa lagi, kita akan bertemu lagi. Kalau tak sempat kita berjumpa, mungkin kematian memisahkan kita. Kita bermohon semoga kita berjumpa di surga yang telah Allah siapkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.